Bab 002. Tapi masalahnya adalah, Natasha masih anak SMA. Jika mereka tahu aku menikahi bocah SMA, aku akan di-cap sebagai pedofil. Tidak. Lebih baik jangan. Aku harus menunggu sampai Natasha lulus sekolah, barulah aku akan memperkenalkannya sebagai istriku. Natasha masih sekitar 2 tahun lagi menempuh masa sekolahnya. Saat ini dia baru kelas 1 SMA dan sudah berada di semester 2. Mungkin sebentar lagi akan naik ke kelas 2 dan setelah itu kelas 3, lalu lulus. Ya, aku harus menunggu hingga hari itu. Malamnya, setelah pekerjaan kantor selesai, aku dan Vera mengendarai mobilku untuk ke gedung sekolah tempat kami belajar dulu, jaraknya sekitar 20 menitan. Aku deg-degan nih, ucap Vera yang seolah tak nyaman dengan posisi duduknya. Kenapa? Tanyaku. Deg-degan karena mau ketemu Fandi. Kemarin aku coba-coba cari kontaknya, nemu akun sosial media dia, ya udah aku kepoin. Dia ngerespon aku. Aku tanya apa dia udah nikah atau belum. Dia jawab belum. Hihihi, aku seneng banget karena dia masih lajang, ada kesempatan buat aku hehehe. Vera tampaknya senang. Yakin masih lajang? Siapa tahu dia bohong, taunya udah punya bini udah punya anak, aku menggodanya. Ish, kamu tuh ya, bukannya ngedukung malah nakutin. Vera ngambek. Haha, iya deh sorry, abisnya kamu seneng banget. Aku tertawa ringan menanggapi sikap Vera yang ngambek. Ya seneng dong, cinta lama bersemi kembali. Vera tersenyum senang seakan dia sedang bahagia. Baiklah, kuharap kali ini kamu dan Fandi menjalani hubungan yang serius, karena sudah sama-sama dewasa. Kami telah sampai di gedung sekolah bekas kami belajar dulu, sudah tua namun masih berdiri kokoh. 9. Aku dan Vera turun dari mobil dan berjalan bersama memasuki ruangan kelas. Semuanya belum banyak berubah, hanya dinding-dindingnya saja yang sedikit terkelupas di beberapa bagian. Di sana sudah banyak teman-teman SMA kami yang hadir, mungkin hampir semuanya. Mereka tampak sudah dewasa dan mapan. Ada yang datang dengan istri dan suaminya, ada yang membawa anaknya, ada juga yang membawa kekasihnya. Semua orang tampak saling sapa dan bernostalgia mengingat masa lalu. Jason, teriak seseorang memanggil namaku, aku menoleh. Seorang pria berperawakan jangkung besar melambaikan tangan padaku. Rudy. Aku memanggil namanya. Dia berlari ke arahku dan menjabat tanganku setelah kami berhadapan. Apa kabar lu? Tanyanya. Baik, lu sendiri? Tanyaku. Gue baik. Gue kira lu gak bakal dateng. Ya, tadinya emang gak bakal dateng, tapi dipikir lagi gak ada salahnya gue datang, toh gak setiap hari ada acara beginian. Bener banget, gue juga sempetin datang soalnya kangen masa-masa SMA dulu. Kayaknya lu udah mapan nih, udah jadi bos. Tanyanya ketika melihat penampilanku yang masih memakai setelan kantoran. Ah, enggak juga, cuma perusahaan kecil kok, lu sendiri juga kayaknya udah mapan, balasku saat melihat penampilannya rapi. Ya, gitulah alhamdulillah ada kemajuan, jawabnya sungkan. Lu udah nikah belum? Kok gak bawa bini? Tanyanya dengan celingak-celinguk melihat ke sekelilingku. Belum, gue masih suka menyendiri, jawabku bohong. Maaf ya Natasha, untuk saat ini aku bohong dulu. Ya elah, lu dari dulu emang gitu, gak suka sama cewek, umur lu udah tua bro, mau nikah kapan? Gue aja udah punya anak 2. Ucapnya sedikit meledek. Gak bawa anak-anak? Tanyaku. Enggak, mereka gak biasa dibawa malam-malam, istri gue juga gak mau ikut, ya udah gue pergi sendiri. Deh. Oh. Tadi gue lihat lu datang sama si Vera. Apa jangan-jangan kalian pacaran?
Selidik Rudy. Ish, kagak, dia kebetulan kerja di tempat gue, jadi gue pergi bareng sama dia, jelasku. 10. Oh, gitu, kirain kalian anu. Rudy menggerak-gerakkan dua alisnya seolah mengatakan bahwa aku dan Vera punya hubungan spesial. Kagak, dia kan balikan sama Fandi, lagian gue gak gampang suka sama cewek, gue sama Vera udah berteman sejak lama, gak mungkin kita jatuh cinta. Bisa aja kan? Teman jadi cinta. Ya, tapi gue akan pilih cewek yang baru gue kenal buat dijadiin istri, soalnya kalau teman sendiri gue udah tahu sifat dan kebiasaannya. Hahaha, aku menjawab disertai tawa. Rudy pun tertawa mengikutiku. Jason, tanya seseorang di belakangku dengan menepuk pundakku. Aku menoleh. Sylvia, ucapku ketika melihat siapa yang menyebut namaku tadi. Itu Sylvia, gadis yang pernah menyukaiku dulu saat sekolah. Apa kabar? Tanyanya ramah. Dia sangat cantik dengan dandanan dewasa, dia memakai kemeja putih berkerah yang dua kancing atasnya terbuka, menampakkan dada indahnya dengan sedikit sembulan dua buah dadanya, dia juga mengenakan rok pendek selutut yang dibelah di bagian pinggir. Senyumnya tetap sama, manis dan cantik. Baik, jawabku. Kamu makin ganteng ya setelah dewasa. Wajah kamu gak berubah, masih seperti umur 20 tahunan, pujinya. Ya, bisa dibilang wajahku memang baby face. Aku terlahir tampan, aku akui itu. Bisa aja, kamu juga sama kok, masih cantik seperti dulu, pujiku. Dia tersipu malu. Aku menatap tubuh indahnya dari atas sampai ke bawah, sungguh sempurna. Bentuk tubuhnya yang tinggi dan ramping, dua bulatan dadanya lumayan besar hingga tercetak jelas di balik kemeja putihnya, membuatku menelan ludah kasar. Jason, kamu udah nikah? Tanya Sylvia. Belum kepikiran. Jawabku bohong lagi. Sama dong, aku juga belum, balasnya malu-malu. Ah, iya, aku mengerti maksudnya. Mau minum? Tawar Sylvia menunjuk ke arah minuman di meja. Boleh. Jawabku. Dia pun mengambil 2 gelas jus untuk kami dan memberikannya 1 untukku. Thanks, ucapku. Dia tersenyum. Kenapa acaranya diadakan malam? Tanyaku. Nggak tahu, katanya supaya lebih seru aja, kalau siang kan pada sibuk, bakalan jarang yang datang, jelasnya. Aku mengangguk. Tampaknya ini hanya reuni murid saja, tak ada guru dan wali kelas yang datang. Pesta dibuat seolah berada di diskotik dengan cahaya lampu remang-remang dan musik disco. Gedung sekolah ini sudah hampir ditutup karena sudah tua, jadi wajar jika tak ada larangan mengadakan pesta di sini. 11. Banyak yang menari bersama pasangannya, ada juga yang menari dengan anaknya, sementara aku hanya sendiri. Sylvia mengajakku menari bersamanya tapi aku enggan, aku tak suka menari, aku memilih untuk duduk saja melihat mereka. Aku kembali memperhatikan Sylvia yang menari dengan lincahnya, menggerakkan tubuhnya yang indah, apalagi bagian dada dan bokongnya itu sangat menonjol, membuatku merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhku. Aku tahu, jiwa lelakiku bangkit, aku tak boleh membiarkan diriku terjebak dalam kesalahan, meski Natasha hanya anak SMA tapi dia istriku. Aku harus menghargainya, aku tak boleh mengkhianatinya dengan menyukai wanita lain, apalagi Sylvia, aku tahu masa lalunya, Natasha lebih baik darinya. Aku bangkit dari dudukku, aku mencari Vera namun tak bertemu, aku memutuskan untuk pulang saja, aku tak tahan di sini, aku bisa saja terjerumus karena melihat keindahan tubuh Sylvia yang seolah menggodaku. Aku pun pergi dari tempat itu tanpa berpamitan kepada siapapun. Aku melajukan mobilku cepat, untuk segera sampai di rumah, lebih baik aku pulang dan tidur saja daripada terpesona melihat Sylvia,
bisa-bisa aku malah terjebak dengan cinta terlarang setelah mendengar ucapannya bahwa dia juga lajang. Aku tahu maksudnya. Meski aku menyukai lekuku tubuhnya, tapi aku tetap tak menyukainya. Bagiku dia hanyalah gadis murahan yang suka digerayangi banyak pria, tak lebih dari sekedar jalang. Aku telah sampai di rumah, segera saja aku masuk setelah membuka kunci dengan kunci duplikat yang aku bawa setiap pergi. Ketika masuk ke dalam kamarku aku melihat Natasha sudah tidur. Aku pun segera mandi dan berpakaian, aku mengambil tempat tidur di sampingnya, perlahan aku mendekatinya dan memeluk tubuhnya dari belakang. Boleh kan kalau cuma memeluk? Tanyaku pada diriku sendiri. Aku memeluk tubuhnya erat, tak melakukan hal terlalu jauh, aku takut diriku tak terkontrol.